Assalamualaikum, berjumpa lagi di Desa Mulyasari YouTube channel. Sekarang kita akan berbagi mengenai cara menanam kunyit hitam Camperia parviflora anti kerdil. Dengan cara ini, bibit Camperia parviflora yang Anda tanam bisa tumbuh lebih cepat dan tidak kerdil. Penasaran? Yuk, kita simak terus videonya. Sekarang kita akan berbagi mengenai cara menanam bibit kunyit hitam Camperia parviflora agar cepat besar. Sekarang Anda sedang melihat bibit Camperia parviflora dengan perbedaan yang sangat signifikan. Bibit yang pertama, dia berukuran kerdil dengan lebar dan panjang daun nyaris sama kecil dengan ibu jari orang dewasa. Sementara bibit yang kedua memiliki ukuran daun yang lebih lebar dan lebih panjang, nyaris seukuran telapak tangan orang dewasa. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kenapa kedua bibit itu bisa tumbuh berbeda padahal disemai pada waktu yang sama dan menggunakan media tanam yang sama? Ya, Anda benar jika Anda menjawab penyebabnya adalah karena faktor cahaya dan faktor penyemaian. Kedua faktor tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan Camperia parviflora. Sekarang Anda sedang melihat satu buah rimpang kunyit hitam. Rimpang ini bisa Anda tanam satuan atau Anda bisa memotong-motongnya menjadi beberapa bagian sehingga Anda bisa menghasilkan beberapa bibit dari satu rimpang. Untuk yang penasaran mengenai warna dari rimpang kunyit hitam seperti apa, kita akan memotong rimpang ini dan melihat warna rimpangnya. Anda bisa melihat bahwa kunyit hitam memiliki warna yang sangat hitam. Inilah Camperia parviflora. Anda lihat pada video ini kunyit hitam Camperia parvifloranya asli karena rimpangnya memiliki warna yang hitam keunguan, ungu kehitaman. Jadi satu rimpang kita potong menjadi 3 sehingga akan menghasilkan 3 bibit Camperia parviflora. Potong bisa tak? Ya. Sip. Di sini kita sudah menyiapkan kokopit kering. Ini pot yang kita gunakan untuk semai. Dan sekarang kita akan memasukkan kokopit ke dalam pot ini. Intinya kita membutuhkan kokopit yang basah dan lembab sebagai media semai. Anda bisa melihat kokopitnya dalam keadaan basah dan lembab.
Setelah media tanam dilubangi, langkah berikutnya yaitu memasukkan tunas rimpang atau memasukkan rimpang ke dalam media tanam. Langkah berikutnya yaitu menyimpan semaian tersebut di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Bisa Anda lihat di sini kami menyimpannya di dalam kontainer plastik dan juga menyimpannya di dalam kardus. Pastikan semaian kunyit hitam tersebut jangan terpapar sinar matahari langsung. Tutup tempat semaian menggunakan apa saja yang penting dapat menghalangi sinar matahari. Kenapa ditutup? Karena dengan ditutup tidak ada cahaya matahari yang masuk sehingga tunas bisa tumbuh dengan sangat tinggi. Semakin tinggi tunas rimpang, semakin tinggi tunas kunyit hitam yang tumbuh. Ketika Anda memindahkannya, maka akan semakin besar pula bibit yang Anda peroleh. Bila Anda meminaskan tunas ini ke polybag yang lebih besar dan langsung menyimpannya di tempat yang terkena paparan cahaya matahari, maka tunas tersebut akan segera berubah menjadi daun, sehingga Anda akan mendapatkan bibit yang relatif kecil. Sekarang Anda sedang melihat dua tunas yang memiliki ukuran tinggi yang sama. Bila Anda memberikan perlakuan yang berbeda, maka akan menghasilkan bibit yang berbeda. Bila tunas ini Anda pindah ke dalam polybag berukuran lebih besar dan langsung ditempatkan di tempat yang terkena paparan sinar matahari, maka tunas akan segera tumbuh menjadi bibit dengan ukuran kecil. Misalnya dalam video ini, pada pengalaman yang telah kami lakukan kemarin, tunasnya bibitnya menjadi sangat kecil. Sementara tunas yang dipindahkan ke dalam polybag dan disimpan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar cahaya matahari secara langsung, dia akan terus tumbuh dan menghasilkan bibit yang memiliki daun lebih lebar dan lebih panjang.